Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan seluruh sebangsa semua. Selamat datang di channel gua. Kali ini gua ditemani sahabat gua dari ujung Kulon yang bernama Rafli Gerung. Kali ini kita mau ngebahas tentang, ini kan udah mau masuk sekolah dan pasti di awal-awal sekolah tuh ada yang namanya persiapan memasuk organisasi atau ada tawaran memasuk organisasi. Apa yang mau dibahas? Sebenarnya yang mau kita bahas itu, penting nggak sih kita masuk organisasi? Nah, dari latar belakangnya Rafli sendiri juga salah satu masih organisasi di sekolahnya. Terus gue mantan organisasi di SMP juga dulu. Mari kita bahas. Ya, organisasi sebenarnya perlu nggak perlu ada di lingkungan sekitar kita, di maupun di SMP, SMA ataupun kuliah. Kalau dari pendapat gue ya, ketika gue SMP gue ngejalanin organisasi itu sendiri tuh rasanya yang gue dapetin itu pengalaman, sama gue mendapatkan produktivitas yang biasanya gue gabut tapi jadi produktif gara-gara adanya organisasi ini. Tapi selain itu gue tidak menemukan hal positif yang ada di organisasi tersebut. Mungkin ada seperti menambah relasi, tapi itu tidak cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pendapat lu? Ya kalau gue organisasi itu menurut gue emang tempat wadah kita buat jadi berproses, salah satu wadah untuk berproses. Dan kalau misalnya kita nggak berorganisasi sebenarnya bisa aja kita kayak berelasi gitu, kita bergaul dengan baik, cuman kan emang hasilnya mungkin kurang maksimal. Ya, Kalau dengan organisasi kan bisa kita public speaking bisa kita latih, walaupun emang di luar organisasi juga bisa, cuman di organisasi itu lebih gampang untuk dilatih, dan untuk relasi dan lain-lain itu lebih ibaratnya kita mendapatkan relasi itu yang dengan mudah dengan kualitas yang lumayan bagus gitu. ya. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya latihan public speaking sebagai macamnya, jika lu ikut organisasi itu juga belum tentu mengasah skill public speaking lu juga, karena kadang lu memilih untuk diam, kadang kan juga kayak ya nggak selalu lu ngomong di depan, karena ya lu bukan pilihan utamanya, istilahnya begitu. Karena ya istilahnya lu masih jadi babunya, jadi kayak ya yang lu dapet kadang cuma pengalaman bekerja dalam tim atau pengalaman kerjasama sih menurut gua itu. Tapi itu cukup penting nanti dalam kehidupan, misal kita bekerja di kehidupan selanjutnya. Ya cuman balik lagi, kalau misalnya kita sebagai kita selaku organisasi kita harus berusaha untuk menjadi orang, ibaratnya kita akan berusaha untuk menjadi pionirnya lah. Kalau uh, kalau misalnya kita organisasi tapi kita nggak nyoba buat jadi pionir, ya buat apa kita organisasi? Kayak jatuhnya sama aja kita nggak organisasi. Jadi ya. sebenarnya organisasi itu tujuannya ya melatih diri kita buat gimana caranya kita bisa mimpin lah gitu. Tapi ini ada salah satu alasan kenapa gue dari SMP organisasi terus SMA berhenti organisasi. Jadi bapak gue pernah bilang gini, kalau kamu nggak bisa menyelesaikan diri kamu sendiri dulu, kamu nggak akan bisa membantu orang lain, maksudnya organisasi itu. Jadi sama halnya ketika kita dalam pemerintahan, ketika kita belum selesai dengan ekonomi kita sendiri, kita belum selesai dengan masalah kita sendiri, dan kita mencoba untuk masuk ke dalam lingkungan pemerintahan, otomatis terjadi konflik kepentingan antara kepentingan kita dan kepentingan masyarakat umum juga. Sama halnya seperti dalam organisasi, kalau kita istilahnya tidak bisa membantu diri sendiri, kita kehilangan waktu dalam pelajaran dan segala bagai macamnya, terus kita akhirnya bertemu konflik kepentingan dengan organisasi, tentunya itu sangat merugikan dalam proses pembelajaran kita tentunya, menurut gua gitu. Apa pendapat lu? Ya benar ya, organisasi itu kan pilihan, dan emang nggak semua orang tuh bisa buat bersinar di organisasi. Justru orang yang bersinar di organisasi itu menurut gue orang-orang hebat lah, karena ya gimana ya, organisasi itu bukan sembarangan ya. Mungkin kalau misalnya kayak masih di tingkat SMP
SMA mungkin organisasi kayak OSIS, kayak paling apa ya, ngurus sekolah lah gitu, kayak bantu-bantu sekolah. Cuman organisasi itu bukan hal yang mudah sebenarnya, karena kita itu organisasi dituntut buat menjadi diri kita untuk kepentingan orang lain. Jadi kayak organisasi itu eh, rumit lah, dan gimana caranya kita bisa apa ya, menyampingkan diri kita sendiri, walaupun emang kadang terjadi konflik. Cuman apa ya, orang yang mau ikut organisasi harus memastikan diri dia tuh siap dalam organisasi, karena organisasi bukan hal yang mudah gitu. Terus apa tanggapan lu ketika ada yang ingin masuk organisasi tapi cuman ingin dapat senangnya aja, terus kayak cuman dapat tenarnya atau dapat famousnya aja? Apa tanggapan lu dengan orang-orang begitu? Sebenarnya nggak ada masalah buat orang kayak gitu, cuman dia yang bakal ngerasain konsekuensinya sendiri, karena organisasi itu pasti punya tanggung jawab, dan kita bakal ditekanin buat bertanggung jawab. Jadi kalaupun emang dari awalnya kita niatnya cuma buat tenar, cuma buat famous lah ibaratnya, tapi pada saat ngejalaninnya itu tetap aja kita bakal ditekanin gimana caranya kita bakal tanggung jawab, karena kan di organisasi pasti bakal dibagi-bagi job desk-nya dan lain-lain, dan semuanya harus selesai sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi sebenarnya itu resiko sih kalau misalnya kita gaya-gayaan mau ikut organisasi cuman buat butuh tenar dan lain-lain, ya pada akhirnya ntar dia sendiri yang bakal repot pas di organisasinya. Justru itu bagus buat merubah pola pikir bahwa organisasi itu bukan tempat buat cari jati diri gitu. Nah, jadi organisasi itu justru tempat bersosialisasi, mengabdi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di sekitar sekolah ya. Nah, terus ada dua pilihan nih. Lu lebih pilih jadi siswa yang produktif tapi nggak organisasi? Contohnya misal kayak lu bener-bener fokus di akademik dan lu juga masih bisa sosialisasi tapi nggak ini organisasi, atau lu hektik banget dengan organisasi sampai kayak ya lu 24 hour lah untuk organisasi dan ya ada hasilnya, lu lebih pilih mana? Kalau gue gimana ya, gue tuh sebenarnya bukan yang organisasi banget. Maksud gue ya gue ikut organisasi, cuman gue tuh menempatkan organisasi gue itu di gimana, di tempat dimana organisasi itu sebagai relasi kayak tempat buat gue berelasi lah. Nah sebenarnya gue nggak setuju kalau misalnya kita organisasi yang terlalu budak organisasi, kayak misalnya yang kayak 24 jam buat organisasi, karena ya itu ada kehidupan ya. Cuman gue buat milih jadi siswa produktif yang kayak cuman mentingin akademik juga, kayak gue kayaknya nggak bisa juga. Kayak maksudnya gue sebenarnya gue bukannya nggak mau belajar atau gimana, sebenarnya kayak gimana ya, harus seimbang. Dan hidup gue kan nggak pernah ditekan sama orang tua gue buat jadi siswa yang pintar, buat jadi yang satu. Intinya gue harus berorganisasi menurut gue, karena apa ya, itu modal banget lah buat masa depan. Dan jangan sampai organisasi juga ngelupain semuanya, kayak kita bakal ngelupain semua akademik kita. Ya tetaplah kita harus belajar, tapi kita juga harus bisa gimana caranya bagi waktu buat berorganisasi, karena penting banget lah organisasi menurut gua. Ya, karena dari sekian banyak materi akademik yang kita pelajari, itu mungkin cuma 10% yang kita bakal terapin dalam pekerjaan kita. Tapi kalau organisasi pasti akan kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari dan pasti akan pakai itu. Jadi kalau ditarik kesimpulan, sebenarnya organisasi itu baik sih ya kan, baik untuk melatih lu dalam bekerja sama dalam tim. Pertama itu pasti. Yang kedua kan ya menambah pengalaman sih. Tiga apa? Ya ketiga ya sebenarnya organisasi social skill sih. Social skill. Jadi ya menambah relasi lu. Jadi di masa depan ya lu kenal orang-orang yang bisa kesini, bisa kesana, gitu. Dan untuk yang nggak mau organisasi juga nggak apa-apa, asalkan kalian punya kesibukan kalian masing-masing yang benar-benar ya setara lah dengan
organisasi tersebut istilahnya, atau malah berusaha lebih baik daripada ikut organisasi sebagai macamnya. Contoh berkreasi, membuat software atau apa seperti itu. Jadi kalau kalian punya waktu senggang dan masih bingung mau ngapain, sebenarnya ikut organisasi adalah salah satu jalan yang langsung masuk lah. Tapi kalau kalian udah punya pikiran mau kemana, udah ada hobinya masing-masing, lebih baik fokuskan di hobi kalian tersebut. Itu mungkin kesimpulan dari gua. Ya, tapi menurut gua ada beberapa minus juga sih. Kalau misalnya gimana ya? Ada beberapa, bukan minus sih, kayak reminder aja lah buat orang-orang misalnya kayak ikut organisasi itu karena nggak gampang, jadi jangan seenaknya juga. Maksudnya jangan iseng juga, maksud gua. Karena ada beberapa orang yang karena maksain, misalnya kayak pengen, dia belum siap nih diri dia buat jadi organisator, tapi dia maksa dia mau ikut organisasi tanpa nyiapin diri dia sendiri. Nah, dia ketika menjalani jadi seorang organisator, dia capek sendiri, kayak yang ada frustasi. Dan jangan sampai kayak gitu. Maksudnya ya kita harus tahu lah kapasitas diri kita. Kalau misalnya emang belum siap menjadi organisator, ya lebih baik jangan, karena tanggung jawabnya lumayan berat. Bantulah diri sendiri dulu, baru bisa membantu orang lain. Jadi ya itu poin intinya, karena kalau kita nggak bisa ngebantu diri kita sendiri dulu, ya orang lain apalagi gitu. Ya mungkin segini aja obrolan gua dan Rafli Gerung di jam 2 pagi. Selamat menyaksikan di obrolan kasur. Dadah.